3 dan pembelajaran 5. Sudah? Sebelum mulai pelajaran kita lakukan ice breaking. Ice breaking kita yaitu Ibu bilang 61. Sudah hafal? Sudah. Kita mulai. 1, 2, 3. 61. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Sudah? Tadi kan sudah dibilang kalau gurunya yang bicara, muridnya mendengarkan. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Baik. Kita mulai pelajarannya. Siap? Di sini tema 3 bercerita tentang benda di sekitarku. Tema 3, subtema 3 yaitu tentang wujud benda. Kita belajar di pembelajaran 5. Di dalam tema 3 di halaman 160 di situ ada bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang berurut. Di dalam halaman 160 di situ ada sebuah cerita yang belum berurut atau paragrafnya belum berurut. Pada kotak pertama, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Itu di kotak pertama. Di kotak kedua, baca. Nabila. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari, bentuknya bulat dan berangka. Warna apakah gunaan kapur barus? Baik, di kotak ketiga, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Itu pada kotak ketiga. Kotak keempat dibaca oleh Amira. Peristiwa yang menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Di kotak kelima, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Di situ ada kotak-kotak dan paragraf-paragraf yang tidak tersusun. Jadi, untuk menjadi sebuah paragraf yang utuh, maka kita diminta untuk menyusun paragraf tersebut. Baik, di kotak ketiga, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Itu pada kotak ketiga. Kotak keempat dibaca oleh Amira. Peristiwa yang menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Di kotak kelima, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Di situ ada kotak-kotak dan paragraf-paragraf yang tidak tersusun. Jadi, untuk menjadi sebuah paragraf yang utuh, maka kita diminta untuk menyusun paragraf tersebut. Topik paragraf ke-1, kotak keberapa? Ayo. Paragraf ke-1, kotak keberapa? Salah. Ayo, siapa yang bisa? Di kotak ke-2, yaitu pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Itu untuk paragraf pertama. Lanjut, paragraf kedua. Amira, di kotak berapa? Kotak berapa? Paragraf kedua, itu di kotak berapa? Salah. Kelima. Salah. Ke-1. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Ya, lanjut. Paragraf ketiga, itu di kotak keberapa? Ya. Di kotak berapa? 5. Ya, di kotak kelima itu untuk paragraf ke-3. Selanjutnya, paragraf keempat siapa yang mau? Kita. Dede. Di kotak ketiga, Bu. Ya, paragraf keempat itu berada di kotak ke-3. Paragraf kelima. Kotak ke-3. Ayo, yang lain. Amira. Di kotak berapa? Topik. Salah, Bu. Ya, di kotak ke-4. Sudah? Sudah terjadi penyusunan paragraf. Sudah untuk paragrafnya.
hujan. Sudah? Paham? Untuk wujud benda? Macam-macam wujud benda tahu? Lanjut. Perubahan wujud benda. Di halaman 161 di situ ada perubahan wujud benda. Mencair itu adalah perubahan dari benda apa ke benda apa? Ayo. Padat menjadi Yes. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Membeku. Ayo kita tanya. Topik. Membeku. menjadi cair. Hah? Salah. Nabila. Cair menjadi padat. Ya, membeku adalah perubahan cair menjadi padat. Contohnya es batu. Ya kan? Kita taruh air adalah benda cair, ditaruh ke dalam kulkas lama-lama menjadi padat. Sudah? Lanjut. Menguap. Ayo menguap. Apa ya? Perubahan wujud cair menjadi gas. Perubahan wujud cair menjadi gas. Kalau kita masak air, ada uap yang muncul. Selanjutnya mengembun. Apa mengembun? Perubahan wujud gas menjadi cair. Ya, mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Menyuntik. Ayo, apa menyuntik? Perubahan wujud padat menjadi gas. Menyuntik adalah